Bercerita dan Sobat Aruna. Pernah gak sih kalian kepikiran gimana rasanya ada di posisi yang bukan cuma hanya sebagai pemimpin, tapi juga membawa mimpi banyak orang? Di episode kali ini, kami gak cuma mau ngobrol soal jabatan nih, tapi kami juga mau berbicara tentang proses, perjuangan, tekanan, dan mimpi-mimpi di baliknya. Sebelum aku memulai kegiatan kita hari ini, aku izin memperkenalkan diri. Halo semuanya, aku Gina. Kali ini kalian lagi dengerin FBS Bercerita dan Sobat Aruna. Nah, FBS Bercerita dan Podcast Aruna bukan hanya menjadi tempat di mana cerita kampus bukan hanya menjadi cerita biasa, tapi juga menjadi inspirasi untuk kita semua. Tentunya hari ini aku juga nggak sendirian nih teman-teman. Di sini aku ditemani oleh rekan aku dari Podcast Aruna. Hai semuanya, aku Kezia, aku dari Podcast Aruna, asal rupa dan nada bermartabat. Dan hari ini aku akan menemani Gina. Halo Kak Kezia. Halo Kak Gina. Oke, terima kasih Kak Kezia sudah menyempatkan waktunya juga untuk menemani aku di sini sebagai host untuk podcast kita pada hari ini. Nah, selain kita berdua, kita juga punya dua orang yang sedang menjalani perjalanan besar nih teman-teman di BEM FBS Undiksa Masa Bakti 2026-2027. Oke, halo kakak-kakak semuanya. Halo. Kakak-kakak selamat datang di FBS Bercerita dan Podcast Aruna. Sebelumnya aku mau nanya nih, gimana kabarnya kakak-kakak hari ini? Baik, dari aku sih baik. Kalian gimana? Baik, biasa sangat baik Kak. Kita senang banget karena kakak-kakak sudah menyempatkan diri untuk datang hari ini menemani kita. Terima kasih kakak-kakak. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, boleh dong kakak-kakak berdua memperkenalkan diri dulu ke sahabat FBS Bercerita dan Sobat Aruna nih, supaya teman-teman dari sahabat FBS Bercerita dan Sobat Aruna lebih mengenal kakak-kakak sekalian. Baik, terima kasih atas waktunya. Halo semuanya, saya Nika Denia Dermayanti, bisa dipanggil Nia, dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris selaku Ketua BEM FBS Undiksa. Halo Kak Nia. Halo Nia. Dan aku di sini nama aku Kadek Alam Pramana. Di sini aku sebagai Wakil Ketua BEM FBS Undiksa Masa Bakti 2026-2027. Halo Kak Nia. Oke, wow, Kak Nia dan Kak Galang. Mungkin sebelum kita lebih jauh, gimana nih perasaan kalian bisa datang di podcast FBS Bercerita dan Podcast Aruna? Oke, dari aku, ini emang pertama kalinya aku seperti ini, wawancara seperti ini ya. Memang sedikit deg-degan, namun karena dari aku sendiri emang suka untuk berbincang, sehingga aku enjoy aja di sini. Oke, senang bercerita gitu ya Kak. Kalau Kak Galang sendiri gimana? Dari aku kurang lebih sama, sangat excited karena ini pertama kali juga diundang ke podcast. Ya kurang lebih sama. Ya, pantas ya, kelihatan cantik dan ganteng-ganteng ya kakak-kakaknya. Gak deg-degan gak Kak Galang? Sejauh ini enggak sih. Kak Nia deg-degan nggak? Ya sedikit tadi. Oke, terima kasih Kak sudah memperkenalkan diri supaya sahabat dari FBS Bercerita dengan Podcast Aruna jadi mengenal kakak-kakak sekalian. Nah, untuk hari ini aku mau mulai pertanyaan pertama dulu nih Kak. Ini agak lumayan deep untuk kita dan mungkin beberapa teman-teman dari penonton tuh penasaran nih. Nah, pertanyaannya tuh gimana sih perasaan kakak-kakak sekalian saat terpilih menjadi ketua dan wakil ketua BEM FBS Undiksa? Baik, aku izin menjawab terlebih dahulu. Terkait dengan perasaannya, tentunya memiliki rasa tanggung jawab yang besar, tidak hanya bangga namun juga kadang memiliki rasa takut juga apakah sekiranya
saya ataupun kami dapat mengemban posisi yang cukup krusial di sana. Dari berbagai perjalanan kami tentunya itu tidak mudah. Mau dibilang lega, tidak juga karena kami belum selesai untuk menyelesaikan perjalanan kami, dan persiapan kami dari calon ketua dan wakil ketua pada saat itu dan pada saat terpilih tentu itu masih menjadi awal kami, bukan akhir dari setiap perjuangan kami, sehingga dari sampai nanti akhir kami masa jabatan nanti tentunya semoga dengan tidak hanya dalam 1 tahun menjabat itu namun selamanya menginspirasi. Wow. Keren banget ya ternyata. Kakak Galang sendiri gimana? Kalau dari aku sih pertama-tama nggak nyangka bisa terpilih. Dari kami juga nggak nyangka bisa terpilih sebagai ketua dan wakil ketua BEM EBS masa bakti 2026-2027. Jadi dengan diembannya jabatan tersebut ini kami berharap bisa lebih improve lagi ke depannya, tidak hanya kami tapi juga ke semua elemen yang ada di BEM EBS Undiksa. Amin, amin, amin. Give applause dulu buat Kak Galang dengan ngomongin soal masa depan mungkin ada beberapa proker-proker yang bakalan kita lakuin, bakalan BEM FBS, dan tentunya ini salah satu proker dari Kak Nia dan Kak Galang sendiri. Bagaimana? Kira-kira kakak ada nggak sih proker kedepannya mungkin lebih fresh atau ada yang inovatif lagi di program kerja tahun ini? Baik, terkait dengan program kerja kami sebelum terpilihnya kami sebagai ketua dan wakil ketua, tentunya kami merancang program kerja unggulan kami, yaitu ada Gerak Peduli. Gerak Peduli ini ketika kami sudah terpilih, kami sudah memikirkan dan terdapat beberapa pertimbangan untuk menjalankan program kerja ini, dan kami merencanakannya setelah berdiskusi dengan berbagai pihak. Gerak Peduli ini akan dijadikan satu ataupun dijalankan berbarengan dengan bakti sosial, dan kami menjalankan setiap program kerja tentunya tidak hanya berdampak bagi mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni saja, namun juga untuk masyarakat juga, sehingga dari berbagai program kerja kami akan dijalankan di desa binaan. Tentunya di Fakultas Bahasa dan Seni ini ada desa binaan, dan kami ingin menjalankan program kerja tersebut untuk tidak hanya di lingkup Fakultas Bahasa dan Seni saja, dan di desa binaan tersebut tentunya dapat menjalin tidak hanya dari mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni saja, namun juga kepada atasan juga kami berkolaborasi di sana untuk menjalankan desa binaan di sana. Wow, keren banget ya Kak. Kira-kira program kerja ini akan terjadi atau jalan pada bulan apa ya Kak? Kalau boleh tahu di-spill Boleh di-spill dikit-dikit mungkin? Intinya akan dijalankan dekat-dekat ini. Dalam waktu terdekat ya. Jadi tunggu ya teman-teman ya. Nanti Stay tune untuk proker-proker BEM FBS, dan lupa untuk teman-teman lain sebagainya. Kalau tahun depan mungkin ada kesempatan mau join BEM FBS, boleh calling Kak Nia dan Kak Galang. Oke, lumayan sangat bikin penasaran ya. Kira-kira bakalan apa aja sih proker-proker tahun ini yang bikin akan menguncang, mungkin maybe something like that ya. Nah, untuk selanjutnya nih, ini lumayan kinda personal sih, tapi ini sangat penting begitu untuk kita tanyakan mungkin. Oke, ini simple tapi deep ya. Kalau untuk Kak Nia dan Kak Galang, apa sih hal yang dulu Kak Nia dan Kak Galang itu anggap sepele, tapi untuk sekarang setelah menjabat menjadi ketua dan wakil ketua BEM, itu tuh malah menjadi hal yang paling penting, seperti itu. Baik, aku izin menjawab duluan. Hal yang menurut aku sepele dari dulu itu komunikasi. Dari komunikasi tersebut awalnya aku berpikir bahwa setidaknya jikalau kita hanya berkomunikasi itu tentu dapat menjalin hubungan dengan orang lain agar dapat menjalin hubungan yang baik dan tidak ada terjadi emosi komunikasi. Aku hanya memikirkan sampai sana, namun ternyata
komunikasi itu sangat penting, terutama di posisi kami sekarang. Tidak hanya untuk menjalin hubungan yang baik, namun juga bagaimana untuk agar tidak menjadi bumerang juga bagi kami untuk berbicara. Sehingga dari berkomunikasi itu tidak hanya untuk membangun relasi saja, namun juga untuk meningkatkan hal yang akan ditingkatkan tidak hanya dalam diri kami, namun juga hal yang akan kita lakukan nanti, terutama di program kerja yang akan kita laksanakan. Dari hal tersebut, dari berbagai komunikasi itu dapat menjalin kerjasama tidak hanya dengan orang lain, namun juga berbagai pihak yang memang di luar dari lingkup kita ataupun di lingkungan eksternal kita. Berarti komunikasi itu sangat penting dan kunci dari kakak banget. Iya. Kalau untuk Kak Galang sendiri gimana? Kalau dari aku mungkin nggak jauh beda dari Nia. Hal yang paling aku anggap sepele dulu itu tentang pergaulan, karena jujur aja dulu aku orangnya kurang suka bergaul, jadi lebih suka diem di kos lama-lama gitu, nggak mau ke kampus untuk bergaul. Introvert gitu Ya kurang lebih seperti itu. Tapi semenjak dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai wakil ketua BEM, aku jadi lebih suka bergaul dan berkomunikasi dengan orang-orang di entah itu di BEM ataupun di lingkungan fakultas. Bahkan di lingkungan lembaga juga aku mulai untuk bisa bergaul dengan orang-orang yang ada di sana seperti itu. Lebih ekstrovert berarti. Ya. Dari introvert ke ekstrovert. Berarti Kak Nia itu hal-hal yang sangat berharga itu komunikasi, Kak Galang pergaulan. Ya, nah kalau misalnya aku mau ini spesial untuk Kak Galang sih. Gimana perasaan Kak Galang pada saat sudah terpilih nih menjadi wakil BEM FBS dan tuntutannya itu kita harus sosialisasi dan bergaul. Nah, dari sisi introvert dan tiba-tiba menjadi wakil dari satu organisasi yang lumayan besar di kampus ya Kak. Gimana perasaan Kakak, atau mungkin ada kayak trik atau cara buat kayak Kakak tuh jadi percaya diri buat komunikasi dan bergaul ya di lingkup kampus gitu. Oke, sebenarnya untuk masalah itu aku udah belajar dari jauh-jauh sebelum Pemira ya, makanya untuk bisa lebih bergaul lagi karena kebetulan juga dipercaya untuk menjadi paslon bareng sama Nia. Jadi aku berusaha untuk setidaknya untuk lebih mempunyai banyak relasi juga, dan pas ekspres ataupun kesan aku ketika aku dipilih sebagai wakil ketua mendampingi Nia, jujur sangat tidak menyangka, karena aku tahu lawan juga aku merasa dia lebih memiliki banyak peluang untuk menang. Jadi sangat-sangat kaget, terutama waktu pembacaan siapa yang akan terpilih menjadi ketua dan wakil ketua di BEM FBS Undiksa seperti itu. Jadi kuncinya adalah pede ya Kak, Ya, dan selalu belajar. harus pede. Iya, oke. Itu salah satu yang mungkin teman-teman semua yang sedang menonton hari ini, sahabat FS Unita dan sobat Aruna, siapa tahu salah satu dari cara Kak Nia dan Kak Galang bisa berguna untuk kalian. Komunikasi dan kepercayaan diri itu sangat penting. Betul Seperti sekali. itu. Tadi kan udah ngomongin tentang komunikasi, hal-hal sepelenya ya, dan juga sampai berharga saat ini. Yes. Tentunya pasti nih, sebagai ketua dan wakil ketua BEM FBS Undiksa tahun 2026-2027, ada pasti harapan-harapan yang kalian pengen lakuin atau harapan untuk semua BEM FBS Undiksa ini deh. Gimana Kak? Ada nggak sih? Spill dong harapan Kakak gimana kelanjutannya? Harapan pribadi banget sebagai ketua dan wakil ketua. Baik, izin menjawab. Untuk kedepannya untuk BEM saat ini tentunya sudah baik, namun semoga kedepannya jauh lebih baik dari sekarang, dan komunikasi itu dapat ditingkatkan lagi dan dapat bekerja sama lebih baik lagi, karena di sini kita sudah termasuk keluarga, sehingga hal apapun yang akan ingin disampaikan ataupun yang ingin diselesaikan secara kekeluargaan itu juga bisa, terutama sebagai aku dan Galang anggapannya sebagai orang tua kalian di sini, sehingga kami dapat menampung ataupun dapat menyelesaikan permasalahannya, sehingga kami setidaknya dapat memberikan solusi terkait hal yang sekiranya dari fungsionaris BEM itu merasa ada hal yang kesulitan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kami di sini bukan termasuk untuk ikut campur, namun karena dari BEM FBS itu termasuk sudah dalam lingkup keluarga, sehingga
sebisa kami untuk menyelesaikan permasalahan tersebut walaupun secara umum permasalahannya, sehingga dari setiap fungsionaris jika ingin mengungkapkan hal apa yang ingin disampaikan tentunya tidak perlu terlalu terperinci, namun setidaknya hal yang ingin disampaikan dapat kami berikan solusi. Heart to heart banget ya Kak kalau bisa. Berarti harapan kakak itu gini ya lebih kayak bisa terbuka lah ke kita ya. Dan memerankan peran orang tua banget di dalam organisasi tersebut. Nah, kalau untuk Kak Galang sendiri bagaimana? Kalau dari aku sih harapannya kita di semua elemen BEM FBS bisa lebih mengoptimalkan lagi setiap program kerja yang ada agar bisa lebih bermanfaat ataupun berimpact kepada seluruh mahasiswa di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni, dan juga tentunya agar setiap elemen dapat memiliki hubungan yang harmonis tidak hanya kepada sesama mahasiswa tapi juga ke atasan agar lebih mudah untuk berkoordinasi nantinya. Oke, sangat bagus sih, sangat besar harapan mereka pada teman-teman BEM FBS Uniksa. Mungkin ini penyampaian untuk teman-teman fungsionaris yang sudah join BEM, didengar orang tuanya, teman-teman semuanya, komunikasi is a key, confident dan heart to heart ya komunikasinya Kania. Nah, dari obrolan kita hari ini aku belajar sedikit nih bahwa menjadi pemimpin itu bukan tentang siapa yang paling hebat dan paling bisa, tapi tentang siapa yang mau terus belajar dan bertanggung jawab. Serta aku juga ingin menambahkan pembelajaran dari Kak Nia dan Kak Galang, kalau kita tidak mau berusaha dan kita tidak mau terus maju, kita tidak akan bisa sampai di titik tersebut. Nah, di sini juga kita bisa lihat kalau BEM FBS Uniksa itu bakalan punya gebrakan-gebrakan yang keren banget. Nah, jadi sayang banget nih kalau misalnya kalian lewatin gitu aja. Ya benar banget, aku juga kayak menunggu banget sih gebrakan BEM FBS Uniksa ya. Tapi nih Gina ya, sebelum kita lanjut ke closing mungkin ya, aku mau dong kasih kakak Kak Nia sama Kak Galang satu kata untuk BEM FBS Uniksa. Satu kata aja deh. Satu kata. Paling top mungkin cool, friend. Kedua kata, tiga kata I love you apa? Oke. Semangat. Oke, semangat Kak Galang. Kalau dari aku mungkin harmonis. Oh, harmonis. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Nia dan Kak Galang sudah meluangkan waktunya dan sharing-sharing tentang pengalaman dan ada beberapa manfaat dan kejelasan mungkin yang bisa dipakai dan dipergunakan untuk teman-teman semuanya, terutama fungsionaris di bawah dari Kak Nia dan Kak Galang. Nah, untuk sahabat FBS bercerita dan sobat Aruna, siapa tahu cerita berikutnya yang kita dengarkan adalah cerita kalian. Untuk itu jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Follow juga semua platform kami di bawah ini biar gak ketinggalan update seru dari BEM FBS Uniksa. Terus dukung BEM FBS Uniksa dan stay tune di FBS Bercerita dan Podcast Aruna. Aku Gina, host FBS Bercerita. Dan aku Kezia, host dari Podcast Aruna. Kami pamit undur diri. See you di episode-episode berikutnya. Bye-bye.